Sejak awal, Linkin Park memang telah tampil dengan keunikannya tersendiri. Ketika band lain rata-rata hadir dengan format standar berjumlah 5 orang, yakni vokalis, lead guitar, bassis, dan drummer, Linkin Park tampil sebanyak 6 orang. Dengan formasi vokalis, lead guitar, rapper plus perkusi, bassis, drummer, dan DJ. Benar, yang membuat Linkin Park begitu unik adalah perpaduan suara Chester dan lirik nge-rap dari Mike Shinoda, serta permainan DJ yang apik dari Johan. Banyak lagu mereka yang mengkombinasikan 3 ciri khas yang janggal itu, dan hasilnya luar biasa memukau. Mereka juga berani mengeksplorasi berbagai jenis genre dan alat musik baru. Namun, kepergian Chester Bennington pada 20 Juli tahun 2017 lalu membuat banyak orang terpukul dan terkejut, tak terkecuali dengan teman-temannya di Linkin Park. Diketahui Chester telah lama berusaha untuk melawan depresi serta penyakit mental yang ia derita. Biasanya Chester mencurahkan pikirannya tentang depresi dan penyakit mental yang ia hadapi melalui lagu-lagu Linkin Park. Tak bisa dipungkiri bahwa Chester adalah nyawa dari Linkin Park. Lagu-lagu yang ia buat selalu sukses dan bisa membuka pikiran banyak orang tentang bahayanya depresi dan penyakit mental. Linkin Park adalah grup musik asal Amerika Serikat yang mulai dikenal lewat lagunya Crawling pada album pertama Hybrid Theory. Linkin Park sendiri didirikan pada tahun 1996 dengan anggota saat itu Chester Bennington pada vokal, Rob Bourdon pada drum, Brad Delson pada gitar, Dave Punick-Farrell pada gitar bass, Joseph Hand pada turntable sampling, serta Mike Shinoda pada backing vokal sampling. Linkin Park berawal dari pertemuan Mike Shinoda dan Brad Delson, gitaris di kelas 7. Lalu mereka membentuk band bernama Shiro. Brad juga bermain untuk band Relative Degree bersama Rob Bourdon yang kini menjadi drummer Linkin Park. Mike berkenalan dengan Rob melalui Brad dan Rob bergabung dengan Shiro. Saat kuliah, Brad berkenalan dengan Dave Punick-Farrell yang nantinya menjadi bassis Linkin Park yang merupakan teman sekamar Brad. Mike yang mengambil jurusan ilustrasi di Universitas Seni Pasadena bertemu dengan Johan yang nantinya menjadi turntable Linkin Park. Kemudian, Dave Farrell dan Johan bergabung bersama Shiro. Dave sempat meninggalkan Shiro untuk bergabung kembali ke band lamanya Tasty Snacks. Mulanya, mereka merekrut Mark Wakefield sebagai vokalis. Namun, posisi tersebut kemudian digantikan oleh Chester Bennington, mantan vokalis Green Days, hingga akhir hayatnya. Mike sendiri kemudian menjadi rapper. Sialnya, karena nama Shiro sudah dipakai grup lain, mereka terpaksa mengganti nama menjadi Hybrid Theory, yang juga direncanakan sebagai nama album debut. Awal mula bergabung, Chester heran dan merasa kikuk. Dia bernyanyi dengan Shinoda dan kawan-kawan di sela audisi, tetapi harus berhenti ketika ada kandidat baru datang. Bagi Chester waktu itu, grup ini tidak serius mencari anggota dan terlihat begitu ragu dalam menentukan pilihan. Sementara itu, Shinoda mengaku awalnya meragukan Chester ketika pertama kali bertemu. Namun, kemampuan vokalnya meruntuhkan anggapan tersebut. Chester pun masuk dan bersama-sama mengerjakan materi untuk album Hybrid Theory. Shinoda mengerjakan materi musik bersama Delson, lalu membuat lirik bersama Chester. Lewat lirik-lirik ini, Chester menumpahkan semua kenangan buruk dari masa kecil, terutama soal kekerasan seksual yang dia alami. Ketika menulis, Chester menceritakan pengalaman tersebut kepada Shinoda. Dari situlah, mereka mengenal satu sama lain. Kendati Shinoda mengaku merasa tidak nyaman ketika mendengarkan cerita Chester. Perjalanan awal karir mereka cukup menemui jalan terjal. Berkas MP3 disebar di internet untuk menjaring sejumlah penggemar. Puluhan orang label ditemui dan tetap belum ada peminat. Setelah ditolak 3 kali, Hybrid Theory berhasil diterima oleh perusahaan rekaman Warner Bros. Record. Setelah sukses meluncurkan EP yang berjudul Hybrid Theory EP pada tahun 1999 sebanyak 1000 keping, justru pada saat itu,
Mike sempat memiliki masalah dengan Jeff Blue, manajernya. Jeff Blue mengatakan bahwa Mike tidak usah rapping, cukup bermain keyboard saja. Dan akhirnya kejadian ini menginspirasi Mike untuk menulis lagu Get Me Gone dari Fort Minor. Sekali lagi, mereka terpaksa mengganti nama band karena nama Hybrid Theory mirip dengan nama grup musik hybrid yang berasal dari Wales. Daripada dianggap band yang sama, mereka memilih berubah nama lagi menjadi Linkin Park. Namun, sebelum bernama Linkin Park, mereka sempat mengganti namanya menjadi 0818. Linkin Park, nama ini juga baru diketahui pada pertengahan tahun 2009 saat Brad Delson berbicara di acara wisuda di UCLA Los Angeles pertengahan tahun 2009 lalu. Nama Linkin Park diambil Chester dari nama sebuah taman di Los Angeles, Lincoln Park. Agar bisa mengelola situs web sendiri, Chester mengubah ejaannya menjadi Linkin Park. Setelah sukses dengan album perdananya Hybrid Theory yang terjual hingga jutaan kopi di seluruh dunia, muncul album remix dari album tersebut berjudul Reanimation. Pada Maret 2003, Linkin Park mengeluarkan album keduanya berjudul Meteora, dan beberapa tahun kemudian pada Mei 2007, Linkin Park merilis album ketiganya berjudul Minutes to Midnight. Seiring waktu berlalu, setelah hampir 3 tahun tidak mengeluarkan album baru, Linkin Park akhirnya mengobati kerinduan penggemarnya dengan merilis album berikutnya yang bertajuk A Thousand Suns pada 14 September tahun 2010. Dan pada tanggal 2 Agustus tahun 2010, sebuah single berjudul The Catalyst diluncurkan untuk mengurangi keingintahuan penggemarnya. Promosi untuk album Linkin Park ini juga dilaksanakan dengan menggelar kontes Linkin Park Featuring You yang telah dibuka sejak 9 Juli di tahun itu. Kontes dilaksanakan via online dengan meminta para penggemar yang ingin berpartisipasi untuk mengirimi versi remix, menulis ulang atau membuat mute part dari The Catalyst. Tentu saja, pemenang dari kontes ini berkesempatan bekerja sama dalam salah satu lagu mereka. Di tahun 2011, band yang cukup digandrungi ini juga mengadakan konsernya di Indonesia. 6 album penuh dan sejumlah album lain menyusul rilis hingga 2017, termasuk One More Light yang baru dirilis pada Mei 2017 lalu. Linkin Park pernah rehat selama 2 tahun sejak tahun 2004. Shinoda pun mengisi waktu dengan mengerjakan proyek Fort Minor, sementara Chester membuat proyek Dead by Sunrise. Pada masa ini pula, Chester mengalami depresi berat dan sering mengurung diri di rumah. Pernikahan dengan Samantha bermasalah sejak dia bergabung dengan Linkin Park, dan mereka bercerai pada tahun 2005. Tahun berikutnya, Chester menikahi Talinda Ann Bentley dan dikaruniai 3 orang anak. Kini, para personel Linkin Park dan keluarga harus berpisah dengan Chester dengan cara menyakitkan. Chester meninggal bunuh diri di Los Angeles pada Kamis pagi, tanggal 20 Juli 2017 waktu setempat. Dia ditemukan gantung diri di Palos Verdes Estates, tepat di hari ulang tahun Chris Cornell, sahabatnya. Sebelumnya, Cornell meninggal bunuh diri dengan cara serupa di Hotel Detroit pada 18 Mei tahun 2017. Seiring waktu berlalu dengan duka teramat sangat, Linkin Park mengaku telah mengerjakan materi baru sebelum adanya pandemi virus corona yang menyebabkan orang-orang melakukan karantina secara mandiri. Hal itu disampaikan oleh sang basis Dave Phoenix-Farrell seperti diwartakan NME. Ya, band ini sempat vakum usai sang vokalis Chester Bennington meninggal karena bunuh diri pada Juni 2017 lalu. Dalam periode itu, si vokalis Mike Shinoda telah merilis album solo debutnya. Berbicara dalam wawancara baru-baru ini, Farrell mengungkapkan bahwa Linkin Park telah menulis musik baru, tetapi sesi saat ini berhenti setelah adanya aturan lockdown atau karantina wilayah yang diberlakukan COVID-19. Farrell menjelaskan bahwa Linkin Park selalu mengerjakan musik baru. Tentunya dengan apa yang terjadi dengan situasi internasional sekarang ini, mereka sedikit berhenti. Walaupun mengusung genre rock dengan gaya vokal yang menghentak serta kombinasi rap, yang kita sendiri tahu kalau musik rap bukan musik untuk semua kalangan. Tapi ajaibnya, orang-orang sangat mengandrungi musik-musik dari Linkin Park. Banyak sekali deretan lagu yang jadi unggulan mereka dan masuk ke dalam playlist sepanjang masa para penggemarnya. Kalian yang pernah menyukai band ini pasti hafal dengan lagu macam Fame, Breaking in the Habit, Numb, hingga What I've Done.
Secara mengagumkan, mereka mampu mengkombinasikan semua elemen yang tampak saling bertentangan ke dalam sebuah band bernama Linkin Park. Semua terobosan mereka dalam bermusik tak dipungkiri telah berhasil menggait puluhan juta penggemar, entah itu pria atau wanita, anak-anak hingga dewasa. Dan mereka yang dulunya tak suka musik rock, kemudian jadi menyukai genre ini setelah berkenalan dengan Linkin Park. Sudah hampir 2 dekade lamanya, band asal California ini menghibur kita. Pasang surut ketenaran itu wajar dan sudah pasti dialami oleh banyak musisi lainnya. Dengan kepergian sang frontman Chester untuk selama-lamanya, Linkin Park tentu akan semakin kesulitan untuk setidaknya mendekati puncak kejayaan mereka di masa lampau. Kendati demikian, kita para penggemarnya akan selalu mengenang musik-musik legendaris mereka. Rest in peace, Chester Bennington.